Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriana Evi Rahayu dengan NPM 21310007. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat dengan judul Pemanfaatan Software Aplikasi GeoGebra dalam Melatih Kemampuan Decision Making Siswa. Adapun hal-hal yang melatar belakangi artikel ini diantaranya yaitu kemampuan decision making atau pengambilan keputusan. Itu merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki siswa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Lalu, matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar untuk melatih kemampuan decision making tersebut. Pembelajaran di Indonesia itu masih cenderung bersifat pasif dan tidak efektif, sehingga perlu adanya inovasi. Nah, salah satu teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika dan mampu melatih kemampuan decision making ini adalah perangkat lunak GeoGebra. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan, yang pertama menganalisis pengertian dan manfaat GeoGebra, menganalisis pengertian tahapan-tahapan dan indikator kemampuan decision making, lalu menganalisis pemanfaatan GeoGebra dalam melatih kemampuan decision making siswa. Metode penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan teoritis konseptual, digunakan untuk mengenali hubungan antara fitur GeoGebra dan proses decision making. Analisis ini dilakukan berdasarkan fungsi GeoGebra yang relevan dengan 5 indikator decision making. Di antaranya, yang pertama mendefinisikan masalah dan faktor yang mempengaruhi, kedua menyusun kriteria dan tujuan keputusan, ketiga merumuskan hubungan antara tujuan dan variabel yang ada, yang keempat mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif yang ada, dan 5 melaksanakan keputusan. Analisis dilakukan dengan menstimulasikan penggunaan GeoGebra dalam konteks pembelajaran matematika dan mengeksplorasi fitur-fiturnya untuk mendukung setiap indikator. Sehingga dari sini didapat hasil dan pembahasan. Yang pertama tadi sesuai dengan tujuannya menganalisis pengertian dan manfaat. Yang pertama ada GeoGebra. Ini menurut Hidayat tahun 2021. GeoGebra adalah aplikasi komputer yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran matematika, terutama dalam bidang geometri dan aljabar. Adapun pendapatnya juga mengatakan bahwa GeoGebra berfungsi sebagai alat peraga, alat bantu konstruksi, alat eksplorasi, serta alat konfirmasi dalam pendidikan matematika. Lalu, dilansir dari Rianto et al. Tahun 2022, aplikasi GeoGebra ini memungkinkan siswa dengan cepat dan akurat memvisualisasikan konsep geometri yang abstrak, sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan pemahaman dengan lebih baik. Lalu, dikutip dari Rianto juga pada tahun 2022, bahwa GeoGebra itu memungkinkan guru untuk merancang materi secara visual dan interaktif secara mendukung berbagai metode pembelajaran seperti pengeboran, konstruksi, eksplorasi, dan konfirmasi konsep. Ini sesuai juga dengan Hidayat pada tahun 2021. Adapun analisis tahapan-tahapan dan indikator decision making. Nah, yang pertama, decision making itu menurut Kusuma et al. Pada tahun 2024 dikatakan bahwa decision making atau pengambilan keputusan adalah proses penting yang melibatkan pemilihan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Lalu, dilansir dari pendapat Febrianti et al. Pada tahun 2023 sebelumnya, itu dikatakan bahwa decision making itu memerlukan pertimbangan dalam terhadap berbagai faktor dan langkah-langkah, seperti mengidentifikasi masalah, mengembangkan serta menghasilkan alternatif, dan mengimplementasikan solusi yang dipilih. Lalu, di sini dipilihlah sebuah indikator decision making, yaitu oleh Adair pada tahun 2010, bahwa ada 5 indikator
yaitu mendefinisikan masalah dan faktor yang mempengaruhi, menyusun kriteria dan tujuan keputusan, 3. Merumuskan hubungan antara tujuan dan variabel yang ada, 4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif yang ada, dan 5. Melaksanakan keputusan. Adapun tahapan-tahapan decision making adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mendefinisikan masalah dengan jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang hendak dimunculkan dan menyusunnya sesuai prioritas yang dimaksud. Sesuai prioritas dengan maksud itu agar sistematikanya menjadi terarah dan terkendali. Yang ketiga, melaksanakan identifikasi pada setiap masalah. Tujuannya itu untuk lebih memberikan gambaran secara tajam dan terarah dengan lebih spesifik. Yang keempat, menetapkan masalah berdasarkan kelompoknya, yang kemudian dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang dipakai. Yang kelima, memastikan bahwa alat uji yang digunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Lalu di sini analisis memanfaatkan GeoGebra dalam melatih kemampuan decision making sesuai dengan indikator. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan faktor yang mempengaruhi. Proses decision making dimulai dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi solusi. Dalam pembelajaran berbasis GeoGebra, siswa itu dapat menggunakan visualisasi untuk memahami masalah secara lebih jelas. Ini dilansir dari Dwi Jayanti pada tahun 2020. Indikator yang kedua, menyusun kriteria dan tujuan dari keputusan. Langkah berikutnya dalam decision making itu adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan kriteria yang harus dipenuhi. Dalam pembelajaran matematika, kriteria ini dapat berupa batasan atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mencapai solusi yang optimal. Nah, GeoGebra ini menyediakan platform untuk memungkinkan siswa memanipulasi parameter dan menyusun kriteria secara langsung. Dari Utomo et al. Pada tahun 2020. Indikator yang ketiga itu merumuskan hubungan antara tujuan dan variabel yang ada. Nah, pada tahap ini itu berfokus pada menganalisis hubungan antara tujuan yang ingin dicapai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi. GeoGebra itu memfasilitasi proses ini dengan menyediakan alat untuk membuat grafik, fungsi, dan simulasi interaktif. Lalu yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif yang ada. Pada tahap ini, siswa itu diminta untuk mengeksplorasi berbagai alternatif, solusi yang mungkin, dan mengevaluasi kelebihan serta kekurangannya. GeoGebra mendukung proses ini dengan menyediakan alat untuk memodelkan berbagai skenario-nya secara visual. Yang kelima, terakhir itu melaksanakan keputusan. Tahap akhir dari decision making ini melaksanakan keputusan yang telah diambil. Nah, GeoGebra itu mendukung langkah ini dengan menyediakan fitur pemodelan, visualisasi, dan pemrograman seperti biasanya grafik, tabel, dan bentuk presentasi lainnya. Ini dilansir dari Ziadinov dan Vales pada tahun 2022. Nah, maka dari itu semua dapat kita simpulkan bahwa GeoGebra adalah alat pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan decision making siswa. Fitur-fitur interaktifnya itu memungkinkan siswa untuk mendefinisikan masalah, menganalisis hubungan variabel, mengevaluasi alternatif, melaksanakan solusi yang sistematis. Dengan demikian itu, GeoGebra tidak hanya membantu siswa memahami konsep, tetapi juga mengajak mereka berpikir kritis dan analitis sehingga siswa terlatih dalam proses decision making. Demikian adalah paparan artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.